Adit, Tolongin, Dit. Adit. tolongin Dit. Adit, Tolongin, Dit. Adit. Tolongin, Dit. Halo, aku Adit dan hari ini aku bakalan nolongin kalian buat nyelesain soal persamaan diferensial. Gampang banget. Nah, gampang banget buat nyelesain soal persamaan diferensial ini. Jadi di sini ada soal 2xy dy per dx dikurangi y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Oke, pertama-tama sebelum kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial homogen ini, kita harus memastikan dulu dia fungsi homogen atau bukan. Nah, harus kita cek dulu biar apa? Biar kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan diferensial homogen atau bukan. Oke, jadi di sini udah ada soal persamaan diferensial 2xy dy per dx dikurangin y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita harus mencari dulu, memastikan apakah dia fungsi homogen, apakah dia persamaan diferensial homogen atau bukan. Caranya adalah dengan cek fungsi homogen. Nah, cara cek fungsi homogen kita harus memisahkan m x, y dan n x, y. Oke. Nah, selanjutnya kita harus samain dulu nih 2xy dy per dx dikurangin y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Kita akan sama-sama kalikan dengan dx untuk menghilangkan dx yang ada di sini, sehingga ditemukan 2xy dy dikurangi y kuadrat kurang x kuadrat dx sama dengan 0. Nah, dari situ kita cek untuk m dan n-nya. Untuk m-nya, ini adalah m, dan bagian ini adalah n. Oke, langsung aja kita cek fungsi homogen. Untuk m, x, y adalah 2xy, sehingga kita masukkan 2 lambda x dikali lambda y. Oleh karena itu kita dapatkan 2 lambda kuadrat xy, sehingga sama dengan kita pisahkan, sehingga kita dapatkan lambda kuadrat 2xy. Nah, bentuk ini sudah sama dengan ini 2xy, sehingga di sini bisa kita lihat lambdanya berderajat 2. Untuk bagian nx, y kuadrat dikurang x kuadrat. Oleh karena itu langsung aja kita masukkan lambdanya. Jadi lambda y kuadrat dikurang lambda x kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh lambda kuadrat y kuadrat dikurang lambda kuadrat x kuadrat. Nah, kita bisa pisahkan dulu untuk lambdanya, bisa kita keluarkan. Jadi lambda kuadrat dikalikan y kuadrat minus x kuadrat. Nah, bentuk ini juga sudah sama dengan bentuk yang ini, sehingga bisa kita peroleh untuk derajat dari lambdanya adalah 2. Nah, dari situ bisa kita peroleh fungsi homogen berderajat 2 dari m dan n. Oke, nah sekarang kita bakalan menyelesaikan persamaan tadi dengan menggunakan persamaan diferensial homogen, karena sudah kita cek dan ternyata hasilnya adalah homogen. Oke, nah tadi soalnya kita tulis lagi 2xy dy per dx dikurang y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Maka kita sama-sama kalikan dengan dx, sehingga didapatkan 2xy dy dikurang y kuadrat minus x kuadrat dx sama dengan 0. Oke, nah untuk persamaan diferensial homogen ini kita harus permisalkan dengan u adalah y per x dan y menjadi u dikalikan x dy sama dengan u dx ditambah x du. Nah, setelah kita permisalkan seperti ini, kita akan masukkan permisalan ini ke dalam persamaan ini, persamaan yang ini yang tadi udah kita kalikan dengan dx, sehingga kita peroleh 2x ux, y tadi kita ganti dengan ux, lalu dy kita ganti dengan u dx plus x du. U dx plus x du. Lalu kita kurangkan dengan y yang di sini, kita juga gantikan dengan ux kuadrat minus x kuadrat dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa kita gabungkan mana elemen yang sama. Nah, di sini lalu kita bisa peroleh 2ux kuadrat dikalikan u dx ditambah x du dikurangin x kuadrat dikalikan u kuadrat minus 1 dx sama dengan 0. Oke, dari sini juga kita bisa sederhanakan lagi. Jadi di sini bisa kita lihat ya, di sini ada elemen yang sama, yaitu x kuadrat dan juga x kuadrat. Oleh karena itu bisa kita kalikan dengan 1/x kuadrat.
masing-masing yang di sini dikalikan dengan super X kuadrat, yang ini juga dikalikan dengan super X kuadrat, sehingga bisa kita dapatkan 2U dikalikan U dx ditambah X du dikurang dengan U kuadrat min 1 dx sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita kalikan 2U dikali U dx ditambah X du, sehingga didapatkan 2U kuadrat dx ditambah 2U X du dikurang, ini masih tetap sama, U kuadrat minus 1 dx sama dengan 0. Nah, lalu kita dapatkan U kuadrat dx ditambah 2U X du ditambah dx sama dengan 0. Dari sini bisa kita lihat ya, kita bisa gabungkan yang X dengan X, lalu yang U dengan U, sehingga didapatkan U kuadrat dx ditambah dx ditambah 2U X du sama dengan 0. Nah, lalu bisa kita pisahkan lagi menjadi U kuadrat plus 1 dx ditambah 2U X du sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa di sini masih ada U kuadrat plus 1 dx. Sedangkan di sini harusnya adalah elemen X saja, dan di sini 2U X du. Nah, di sini juga seharusnya ada elemen U saja, tapi di sini masih ada elemen X. Oleh karena itu, bisa kita kalikan dengan 1 per U kuadrat plus 1 dikalikan dengan X yang ada di sini. Oke. Nah, jadi kita peroleh 1 per X dx ditambah 2U du per U kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita udah dapat nih persamaan yang paling sederhana. Oleh karena itu bisa aja langsung kita integralkan. Jadi integral 1 per X dx ditambah integral 2U du per U kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Kita cari satu per satu dulu. Kita cari integral dari 1 per X dx, yaitu didapatkan ln X plus C1 ditambah, nah, yang integral 2U du per U kuadrat plus 1 ini tidak bisa langsung kita integralkan seperti yang di sini. Jadi harus kita permisalkan. Oleh karena itu, bisa kita cari di sebelah sini aja ya. Untuk integral 2U du per U kuadrat plus 1. Nah, di sini kita misalkan A sama dengan ini ya, U kuadrat plus 1. Maka dA sama dengan 2U du. Lalu du-nya sama dengan dA per 2U. Udah kita permisalkan nih. Jadi integral 2U du-nya apa tadi? dA per 2U. Masukkan dA per 2U per U kuadrat plus 1-nya sudah kita misalkan A. Jadi kita tulis di sini A. Sehingga diperoleh 2U dengan 2U di sini bisa kita coret. Jadi integral dA per A. Nah, ini sebenarnya sama juga bentuknya dengan integral 1 per A dA. Oleh karena itu bisa kita masukkan ke sini ya. Integral 1 per A dA tadi bentuknya kan mirip dengan integral 1x per dx, jadi caranya sama. Jadi kita integralnya tuh jadi ln A plus C2 sama dengan 0. Oke, nah kita lanjutkan tadi ln mutlak X plus C1 ditambah dengan ln mutlak A. A-nya tadi kita masukkan ya, A-nya kan tadi U kuadrat plus 1, jadi kita masukkan mutlak U kuadrat plus 1 ditambah C2 sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan lagi ln mutlak X plus C1 ditambah dengan ln. Nah, kita kembali ke definisi awal tadi, ke permisalan awal tadi. Ke permisalan tadi itu U-nya kita misalkan dengan Y per X, sehingga kita masukkan di sini ln mutlak U kita ganti dengan Y per X kuadrat plus 1 ditambah dengan C2 sama dengan 0. Oke, sehingga bisa kita peroleh ln mutlak X ditambah C1 ditambah ln mutlak Y kuadrat per X kuadrat tambah 1 plus C2 sama dengan 0. Nah, di sini karena di sini ada C1 dan C2, konstan ini bisa kita gabungkan aja. Jadi dia ln mutlak X ditambah ln mutlak Y kuadrat per X kuadrat ditambah 1 ditambah C sama dengan 0. Oke, jadi berdasarkan sifat logaritma, jika ada penjumlahan logaritma dengan penjumlahan logaritma, ini ln ya,
dengan basis yang sama, maka bagian ini yang ada di dalam logaritmanya itu bisa kita kalikan sehingga didapatkan ln mutlak x dikali y kuadrat per x kuadrat ditambah 1 tambah c sama dengan 0 sehingga didapatkan ln mutlak y kuadrat per x ditambah dengan x ditambah dengan c sama dengan 0. Kita bisa pindah ruaskan yang c ini ke kanan sehingga jadi ln mutlak y kuadrat per x tambah c sama dengan ditambah x sama dengan c. Oke, setelah itu kedua ruas ini bisa kita gantikan dengan e pangkat. Jadi e pangkat ln mutlak y kuadrat per x plus x sama dengan e pangkat c. Nah, setelah kita buat dalam bentuk e pangkat ini, bisa kita sama-sama coret bagian ln-nya. Oke, sehingga bisa kita dapatkan y kuadrat per x plus x sama dengan c. Oke, sehingga sudah kita dapatkan y kuadrat per x plus x sama dengan c, bisa kita pindahkan y kuadrat ini per x, yang x ini kita pindah ruaskan ke kanan jadi minus x, sehingga bisa kita ubah lagi menjadi y kuadrat sama dengan c minus x kita kalikan dengan x, sehingga ini bentuknya bisa jadi cx min x kuadrat, lalu y kuadrat sama dengan c per x minus 1 x kuadrat. Nah, hasil akhirnya sudah kita dapatkan, yaitu y kuadrat sama dengan c per x min 1 dikalikan x kuadrat. Halo, kembali lagi sama aku, Adit. Nah, kita udah selesai nih buat ngerjain soal yang tadi bersama diferensial homogen. Kalian bisa coba-coba lagi di rumah dengan banyak latihan soal ya. Gimana? Gampang banget bukan? Gampang banget.